Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Asim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik nih Pak Muslim. Pak Muslim sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya Pak Asim, rencananya Pak Asim besok mau mempraktikkan coaching dengan model Tirta ya. Saya Oh, sebagai observer dan Pak Asim sebagai coach ya kan? ya Pak, betul sekali. Sebentar lagi saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Abdul Ghafur. Ya, iya Pak Asim. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu Pak Asim. Terkait besok. Saya mau tahu dari Pak Asim selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti Pak Asim? Tentunya Pak sebagai coach yang ingin saya eh, kembangkan, yang ingin saya targetkan untuk coaching yaitu Mhm, meningkatkan. Saya ingin menggali informasi tujuan utama dari Kuce. Kemudian yang kedua, mhm, saya ingin mengidentifikasi apa kira-kira permasalahan dari Kuce tersebut. Kemudian yang mhm. ketiga, saya ingin menanyakan apa rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kuce. Kemudian yang terakhir, saya ingin menanyakan komitmen Kuce dan tanggung jawabnya sehingga rencananya ke depan akan dapat diimplementasikan, Pak. Oke, baik Pak Asim. Eh, lalu kompetensi coaching apa yang hendak Pak Asim kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi keterampilan menggali kompetensi diri Mhm, dari ya. coach, kemudian yang bisa membuat solusi atas permasalahan coach. Mhm, Jadi saya hanya ingin membantu memunculkan potensi-potensi yang ada dalam diri coach, Pak. mhm. Baik Sehingga Pak Asim. coach Mhm. dapat menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Pak Asim. Selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Pak Asim sendiri yang ingin diamati? Dari kompetisi saya sendiri, saya ingin diamati dalam keterampilan coaching Mhm, yang mampu menjadi pendengar yang aktif. Apakah saya sudah mampu menjadi pendengar yang aktif? Kemudian apakah saya sudah ya. mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga apakah Mhm, saya dan mampu memberdayakan coach, Pak. mhm. Baik Pak Asim. Luar biasa sekali itu Pak Asim. Sudah sangat bagus. Baik Pak Asim, kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk coachee. Eh, Lalu indikator capaian yang ingin diraih apa Pak Azim? Jadi indikator yang ingin saya raih Iya, yaitu coach mampu mencari solusi atas permasalahannya. Saya memiliki keterampilan keterampilan coaching dengan baik, Pak. ya baiklah Pak Azim. Terima kasih Pak Azim. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Baik Pak Azim. Oke, terima kasih, Pak. Halo Pak Gapur, gimana kabar Pak Gapur sore ini? Halo Pak Cem. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Pak Gapur ya. Gimana kabarnya Pak Gapur?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya kabar baik Pak Cim. Namun eh, sedikit saya punya masalah ini Pak Cim. Yang mungkin saya akan pingin selesaikan ini. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ini apa nih permasalahan yang Bapak lagi hadapi nih Pak? Jadi begini loh Pak. Dalam 2 minggu ini setelah saya masuk sekolah ini, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, di setiap pembelajaran yang saya lakukan, Pak, banyak sekali siswa saya yang tidak fokus mengikuti pelajaran dan sering ribut di dalam kelas, Pak. Sehingga apa yang saya sampaikan sepertinya saya tidak dapat mencapai tujuannya begitu, Pak. Tujuan saya. Itu yang saya Eh, rasakan. jadi tujuan kita komunikasi hari ini, Bapak ingin mencari solusi ya dari permasalahan siswa apa ya? Jadi, itu O- dapat. Oke, oke baik Pak. Kira-kira nih menurut Bapak nih, saya berharap eh, obrolan kita ini dapat ada solusi Pak ya. Siap. Kalau kira-kira seperti itu, kira-kira selama ini apa hambatan yang Bapak alami di kelas sehingga anak-anak itu tidak konsentrasi mengikuti pelajaran Bapak? Hmm. Baik Pak. Terus terang saya sangat kepikiran Pak. Sebenarnya itu yang membuat saya bingung juga terkait dengan apa namanya hambatan-hambatan yang terjadi pada siswa-siswa saya. Tetapi saya berasumsi di sini Pak, mungkin yang menjadi hambatan saya selama ini yang membuat saya ini selalu ribut di kelas sepertinya saya belum membuat semacam keyakinan kelas mungkin Pak, atau peraturan kesepakatan belajar begitu Pak. Kemudian bisa saja saya belum melakukan suatu praktek membuat siswa itu fokus Pak, seperti praktek mindfulness itu Pak, mungkin itu yang ada di pikiran saya Pak. Oke Pak ya, nah itu baik sekali. Nah, mudah-mudahan nanti dari apa yang Bapak alami ini dapat memperoleh solusi. Kira-kira nih menurut Bapak nih, eh, apa langkah-langkah yang Bapak ingin lakukan untuk menemukan solusi dari pikiran Bapak ini? Jadi adapun langkah yang akan saya lakukan mungkin saya akan membuat keyakinan kelas mungkin yang paling utama nih Pak Cim, kemudian membuat kesepakatan belajar, kemudian mempraktekkan apa namanya mempraktekkan mindfulness ketika eh, dalam pembelajaran. Mungkin pas saya akan praktekkan mindfulness itu untuk memfokuskan siswa saya sehingga siswa saya tidak ribut lagi Pak ketika saya mempraktekkan sebuah pembelajaran. Baik sekali, itu penggabung rencana yang sangat baik sekali. Saya sendiri sangat mengapresiasi langkah-langkah yang Bapak ingin tempuh. Itu sudah sangat bagus sekali. Kira-kira nih menurut Bapak nih, kapan kira-kira Bapak eh, akan mulai menerapkan kegiatan tersebut, langkah-langkah tersebut? Jadi
Mungkin dalam 3 hari ke depan kayaknya nih Pak, saya akan mencoba melakukan beberapa kegiatan ini Pak. Karena apa kalau seandainya saya ulur terlalu lama waktu, mungkin akan membuat saya juga pusing juga Pak, melihat anak-anak ribut di kelas itu ketika pembelajaran berlangsung. Oke Pak ya, itu sudah baik sekali. Kira-kira pada kegiatan nanti siapa yang bisa membantu Bapak ini kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini? Eh, Mungkin yang dapat saya libatkan ini mungkin siswa saya secara langsung nih Pak. Yang paling utama siswa saya secara langsung, saya akan meminta kepada siswa-siswa saya mencatat, menulis terkait dengan keyakinan kelasnya, kemudian kesepakatan belajarnya, begitu. Kemudian mungkin saya akan minta rekan sejawat saya untuk membantu saya melihat bagaimana kondisi kelas ketika saya melakukan suatu pembelajaran. Mungkin cara seperti ini dengan rekan sejawat mungkin ada hal mungkin di antara siswa-siswa saya yang mungkin yang selama ini merasa mungkin kurang puas dengan saya, tetapi dengan saya hadirkan teman sejawat saya mungkin 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 saja siswa saya lebih lebih tertib dan mungkin mengurangi rasa ribut-ributnya itu Pak. Oke Pak Kapolda, itu rencananya sudah bagus sekali. Mudah-mudahan ke depan Bapak dapat melaksanakannya Pak Kapolda. Karena kita memang harus seperti itu Pak. Sebagai seorang guru, kita harus mampu berkolaborasi dengan teman sejawat, mampu berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Kira-kira nih Pak, dari percakapan kita ini, kira-kira masih ada nggak yang ingin disampaikan Pak? Mungkin itu dulu Pak yang menjadi masalah yang saya anggap ini masalah ini sangat penting menurut saya pada kegiatan sesi kali ini Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Cim yang sudah bisa meluangkan waktu mendengar curhat-curhat saya, mendengar masalah-masalah yang saya hadapi, sehingga pada pada siang hari ini saya merasa lega Pak dengan dibantu oleh Pak Cim, merasa lega karena saya sudah dapat bercurhat dan mendapat solusi Pak. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Gapur ya. Pak. Sekian mungkin perbincangan kita sore ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gapur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Hasim. Ayo Pak Muslim, gimana Pak Muslim? Gimana Pak? Apa yang Pak Hasim lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Pak Hasim tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Gimana Pak Hasim? Oke Pak, yang saya telah lakukan dan upayakan tadi setelah melakukan proses coaching, yaitu saya berusaha menjadi pendengar yang aktif, menjadi kemudian menyimak apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya berusaha juga menemukan apa kata kunci dari permasalahan coach. Ya, baik Pak Hasim. Bolehkah saya
Ya, boleh Pak, silakan. Silakan Pak. Proses coaching yang Pak Asim lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Pak Asim dapat menangkap ya kata kunci dari pertanyaan Coach C, sehingga Pak Asim dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau pernyataan-pernyataan terbuka. Kemudian menurut Pak Asim, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya, Pak Asim? Tentunya Pak, saya akan terus berlatih melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan berlatih dalam Mm-mm, memperdayakan coach dengan baik. Kemudian saya mm-mm. akan berusaha menjadi pendengar yang lebih baik lagi, Pak. Ya. Baik, Pak Asim, untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan Eh, ke depan? Oke, Pak. Eh, Insya Allah 2 minggu ke depan kita bisa berjumpa kembali untuk saya menyampaikan refleksi dari kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak. Ya, baik Pak Asim, terima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Asim untuk percakapan ini. Sampai ketemu lagi Pak Asim ya, 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Muslim. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi Pak Kapur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi ini? Alhamdulillah, Pak Kapur. Paling sebentar lagi ada rencana untuk coaching model Tirta ya. Jadi begini paling saya Mhm. eh, hari ini selaku observer ya. Ya, Dan paling sebagai coachnya begitu ya. iya Pak, betul. Baik, baik Eh, paling. Baik, namun sebelum paling melakukan observasi. Jadi saya selaku observer ingin menyamakan persepsi dulu sama Pak Alim ya. ya, ya. Jadi saya akan menyamakan persepsi terlebih dahulu kepada Pak Alim. Jadi kira-kira nanti apa target yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Alim nanti ketika melakukan coaching ini? Ya, baik Pak Gapur. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya, Pak Gapur, dalam melakukan coaching ini. Ini hanya pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang ketiga, eh, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang terakhir, keempat, komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditarget Oh, oleh coaching. Pur. baik, baik kok begitu Pak Alim ya. Jadi mungkin dari rencana yang akan dilakukan Pak Alim ini mungkin bisa diberikan saya untuk memperjelas kepada saya sepertinya kira-kira kompetensi coaching apa yang hendak akan dikembangkan ini Pak Lim? Baik, kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan
menggali diri dari Koci yang bisa membuat solusi atas permasalahan diri saya itu yang sudah dimiliki yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri gitu Pak Kapur. Oh, baik. Baik, Pak Lem. Kira-kira dari kompetensinya Pak Lem sendiri nih kira-kira apa kira-kira kompetensi yang mungkin bisa saya amati nanti ketika Pak Lem melakukan coaching ini? Kompetensi Ya Pak, pribadinya. begini Pak. Pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Seperti itu Pak Gapur. Oh, baik. Luar biasa. Sepertinya kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Lem ini ya. Jadi Iya mungkin Pak. Pak Lem bisa menyampaikan kepada saya kira-kira apa yang menjadi indikatornya nanti Pak Lem terkait coachingnya ini. Baik Pak Gapur, indikator ketercapaian yang akan diraihnya yaitu coach mampu mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian saya memiliki keterampilan ya, keterampilan coaching dengan baik. Seperti itu Pak Gapur. Oh, baik. Baik, ini sangat bagus ini Pak Lem. Jadi Pak Lem sudah memberitahu saya dari semua Ya, rentetannya, baik dari targetnya, dari indikator pencapaian, baik kompetensi pribadi yang perlu saya amati ya. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Lem dilancarkan ketika saat coaching berlangsung ya. Mudah-mudahan nanti ya digunakan Pak. dalam segala urusannya. Baik, terima kasih Pak Lem ya. Silakan dilanjutkan untuk melakukan Ya, coachingnya. sama-sama Pak Gapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasim. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Gimana kabar Pak Muslim ini? Alhamdulillah, kabar baik. Saya nih Pak nih sedikit ada permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Bapak ini. Apakah Ya, Bapak itu untuk ini agak ya, saya nih Pak ada sedikit permasalahan ya Bapak. Jadi tadi setelah saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya merasa sekali Pak ya, ya, anak itu seolah-olah tidak fokus, tidak memperhatikan pelajaran yang saya sampaikan. Ini kira-kira Bapak bisa bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Kapan Pak Hasim kalau saya perhatikan dari tadi Pak Hasim terlihat eh, lemas ya Pak Hasim dan nampaknya kesal. Itu dia Gimana Pak Pak Hasim? masalahnya. Ah, Itu dia masalahnya tadi yang saya sampaikan Pak. Saya itu mm-mm. rasa kesal, cemas ini karena masalah atau sekali anak-anak itu tidak memperhatikan Pak. Iya. Baik Pak Hasim, kebetulan Pak Hasim hari ini saya kosong jadwal Pak Hasim. Anak-anak ada jadwal kelima hingga jam terakhir Pak Hasim.
Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Ya, baik Pak Hasim. Enggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu, Pak Hasim? Eh, jadi dari permasalahan saya tadi Pak, saya ingin mendapat solusi atau jalan keluar agar anak-anak saat saya mengajar Mm-mm. kelas itu mereka mau memperhatikan pelajaran saya Pak, sehingga mereka bisa dengan apa yang saya sampaikan. Mm-mm. Baik Pak. Ya mungkin Pak terkait apa yang Pak Hasim keluhkan sekarang. Jadi yang saya keluhkan itu Pak, di kelas anak-anak tidak begitu memperhatikan apa yang saya sampaikan ketika mengajar. Mm-mm. Mereka ribut di kelas, kemudian tidak fokus, kemudian ada yang mengganggu temannya. Oh ya, baik Pak Hasim. Lalu bagaimana Pak Hasim bisa diceritakan lebih lanjut? Jadi anak-anak itu eh, betul-betul tidak mau memperhatikan. Padahal saya sudah capek-capek di depan kelas Mm-mm. menyampaikan materi yang saya sampaikan, tapi mereka tidak fokus. Mm-mm. Berarti siswa yang duduk di belakang tidak fokus, Pak Hasim ya. Jadi menurut Saya Pak Hasim, eh, curhat sekarang judul tujuannya untuk apa nih Pak Hasim? itu dia tadi Pak, saya ingin mendapat solusi dari Heeh. permasalahan saya Pak. Ya, Mbak ya. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Pak Hasim untuk membuat siswa-siswanya tidak bisa menerima pengajaran dari Pak Hasim dengan baik? Eh, Kalau saya amati Pak, dari kemarin tadi saya berpikir apakah mungkin metode saya yang salah sehingga anak-anak itu tidak mau memperhatikan pelajaran saya. Kira-kira mungkin cara saya menyampaikan ke mereka atau metode yang saya gunakan Pak. Ya, betul Pak Hasim. Berarti metode masalahnya Pak Hasim ya kurang apa namanya metode yang diterapkan itu belum bervariasi ya Pak Hasim ya. Saya Ya, Pak, baik Pak Hasim. Kalau seperti itu, menurut Pak Hasim harus bagaimana ini Pak Hasim? eh, mungkin menurut saya Pak, saya Ya, coba menggunakan metode-metode lain mungkin pada dalam pembelajaran yang lebih mm-mm, kreatif, yang ya, lebih eh, bisa membuat anak lebih bisa fokus gitu Pak. ya bagus Pak Hasim. Rencananya luar biasa Pak Hasim ya. Kemudian perubahan-perubahan apa saja yang akan Pak Hasim tempuh dalam pengajarannya? Mungkin mulai pembelajaran berikutnya saya akan coba menggunakan mungkin presentasi di depan kelas menggunakan PPT Pak. Kemudian saya akan coba menggunakan represi pembelajaran pembelajaran materi pembelajaran, eh, Mm-mm, video pembelajaran gitu Pak. uh-uh, Mungkin yang bisa mm-mm. kita dapatkan di YouTube dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Pak. Iya, bagus Pak Hasim seperti itu. Menurut Pak Hasim, metode atau model pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa-siswanya pada mata pelajarannya Pak Hasim? Saya akan mencoba pembelajaran yang lebih berdiferensiasi, Pak. Saya akan coba Iya, bagaimana oke. pemahaman anak-anak akan sesuaikan sesuai dengan eh, kemauan belajar mereka. Ya.
Baik Pak Hasim, menarik ini yang dilakukan oleh Pak Hasim ini mau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya Pak Hasim, kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Pak Hasim? Jadi anak-anak mungkin saya selain mendapat materi dari video pembelajaran, anak juga akan Heeh, coba mengelompokkan mereka sesuai sesuai dengan heeh, minat dan profil belajar mereka. iya. Bagus Pak Hasim kalau seperti itu. Nah, itu sudah sangat bagus Pak Hasim ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Hasim lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasari Pak Hasim? Coba ceritakan sedikit Pak Hasim. Saya mulai akan coba langsung bekerja sama dengan Mm-mm, siswa. Jadi heeh, anak nanti akan saya begitu saya sampaikan materi pembelajaran, kemudian saya minta mereka berkelompok. heeh, Kemudian jika mereka mau video pembelajaran gaya belajar audiovisual, maka saya akan mm-mm, memberikan materi audiovisual. Kemudian juga gaya belajarnya kinestetik, mm-mm, maka di materi itu saya akan coba langsung mm-mm, uh, melaksanakannya dengan gaya seperti itu, Pak. mm-mm. Eh, baik sekali Pak, dengan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menarik minat belajar siswanya, terutama dengan belajar kelompok ya Pak Hasim, eh, menerapkan atau melaksanakan proses belajar mereka. Eh, eh, siapa saja eh, yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut, Pak Hasim? Selain siswa itu sendiri, Pak, saya coba mungkin akan Heeh, koordinasi dengan satu heeh, saya pemahaman tentang pembelajaran berdefiniasi yang lebih sempurna, yang lebih pas, dan juga akan saya berusaha mm-mm. sekolah, Pak. Ya, baik. Baik, Pak Hasim, setelah melibatkan teman sejawat atau siswa-siswanya, lalu Pak Hasim kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Gimana Pak Hasim? Coba dijelaskan sedikit. Eh, Mungkin saya akan coba di pembelajaran saya minggu depan, Pak. Oh Minggu iya, minggu depan depan ya. saya coba Bagus usaha. sekali Pak Hasim. Memang harus seperti itu Pak. Sepertinya Pak Hasim sudah menemukan ya solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Pak Hasim dengan baik. Ya, bertemu dengan Bapak ini saya mulai agak lega Mm-mm, nih, Pak. Tadi yang tadinya masalah saya, sekarang saya sudah solusi dari permasalahan saya, Pak. Terima kasih eh, atas berkenannya Bapak memberikan saya pencerahan. iya, memang Pak ya, Pak Hasim pasti bisa. Ya semangat ya Pak Hasim ya. Siapa? Terima kasih. Ya sama-sama Pak Hasim. Pak Alif. Ya, Oh iya, baik, 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 Pak Lem. Barusan Pak Lem sudah melakukan coaching. Bagaimana tadi saat melakukan coaching Pak Lem mungkin bisa berefleksi sedikit, memberikan gambaran terkait ya, targetnya, terkait indikator yang pernah apa yang kita sepakati di awal tadi. Mungkin Pak Lem bisa ya, berefleksi sedikit.
Ya, baik Pak Gapur. Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya bisa menangkap kata-kata kunci dari pernyataan pernyataan Koci tadi Pak Gapur. Seperti itu Pak Gapur. Oh iya. Baik, luar biasa, Pak Lim. Boleh nggak Pak Lim, saya ingin menyampaikan sedikit terkait hasil observasi saya terhadap Ya, sangat boleh coachingnya Pak Pak. Lim. Ya, baik. Sangat boleh Pak. Silakan, Jadi silakan begini Pak. Pak Lim. Jadi Ya, kalau saya melihat dari awal Pak heeh. Lim melakukan coaching tadi, Mm, jadi mm, saya melihat Pak Cim sudah bisa menerapkan istilah kehadiran Muslim. penuh, kemudian Heeh. menangkap kata-kata kunci untuk membuat pertanyaan berbobot. Namun dalam hal ini Heeh. Pak Lim untuk ke depan kira-kira ini perlu kira-kira ditingkatkan ini Pak Lim, nah, Heeh. supaya ini lebih baik lagi begitu Pak Lim ya. Nah, jadi Ya. secara keseluruhan saya menangkap apa yang dilakukan oleh Pak Lim tadi sudah bagus menurut saya ini Pak Lim. Terima kasih Pak. Baik Pak. Eh, saya ingin apa namanya Pak? Berlatih lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Seperti itu Pak Gapur. Baik. Baik, jadi ke depan ini Pak Lim sudah mempunyai rencana ini lagi ya untuk Iya Pak. memperdalam terkait dengan pertanyaan berbobot dengan Heeh. bagaimana lebih lagi memberdayakan seorang coachnya ya Pak Lim ya. Iya, iya Kira-kira Pak. nanti kita ada waktu enggak Pak Lim kapan-kapan untuk kita bisa berefleksi lagi terkait dengan kegiatan coaching ini Pak Lim? Sekiranya kalau ada Ya, waktu ada mungkin Pak. bisa kasih tahu saya nanti. Boleh Pak. Ada saya Pak. Saya punya rencana untuk ke depan atau pertemuan berikutnya itu 2 minggu ke depan Pak. Oh, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Lim ya. Mudah-mudahan rencana kita ke depan ini mudah-mudahan Heeh. terrealisasi juga Pak Lim ya. Jadi Iya, iya. mungkin percakapan kita pada pagi hari ini mungkin cukup sekian Mm-mm. kayaknya ini Pak Lim. Jadi Ya, insya baik Pak, baik Allah Pak. jadi terima kasih atas kesediaannya Pak Lim untuk bercakap-cakap sebentar sama saya sebelum Heeh. melakukan coaching ya. Mungkin ini sangat penting untuk Ya, kita lakukan ini. Baik, terima ya. kasih. Mudah-mudahan kita ketemu di bulan depan Pak Alim ya. Terima kasih. Ya, siap Pak. Assalamualaikum Siap, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Gapur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gapur. Gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Cim. Pak Cim sendiri gimana kabar nih? Alhamdulillah saya baik-baik saja nih Pak Gapur. Oh ya Pak Gapur, rencananya nanti Pak Gapur mau mempraktikkan coaching dengan model Tirta ya. Ya Saya Pak. sebagai observer dan Bapak sebagai coachnya. Ya benar sekali Pak Cim. Jadi sebentar lagi saya akan mempraktikkan coaching. Saya akan menggunakan model Tirta nih Pak Cim. Nah, jadi ya Pak. Namun sebelum saya ingin sebelum lebih lanjut, kita perlu menyamakan persepsi nih Pak Gapur. Terkait kegiatannya nanti, saya ingin mengetahui dari Bapak nih, selaku coach, kira-kira apa target yang akan Bapak capai pada praktik coach nanti? Baik Pak Cim. Jadi
sebentar lagi saya akan melakukan praktik coaching. Kemudian ada pun poin-poin yang saya akan menjadi target saya pada coaching kali ini. Tidak ada 4 poin yang saya praktekkan ini Pak Cim. Jadi yang pertama di mana saya ingin menggali informasi atau tujuan utama dari coach saya. Nah, kemudian yang kedua itu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian yang ketiga melakukan rencana aksi, akan melihat coach saya kapan melaksanakan hasil coaching oleh coach saya. Kemudian yang keempat yaitu berkomitmen dan dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan oleh coach saya. Mungkin itu poin penting yang akan saya praktekkan di sesi coaching saya kali ini, Pak Jim. Bagus sekali itu Pak Gapur ya. Dari ini Pak Gapur, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan nanti? Baik Pak Jim, pada sesi coaching saya kali ini adapun kompetisi yang ingin saya kembangkan yaitu menggali potensi yang ada pada diri coach saya sehingga nantinya coach saya dapat menemukan solusi daripada masalah yang dihadapi oleh coach saya sendiri. Nah, jadi saya hanya bersifat membantu saja ini Pak Jim dalam hal menggali potensi yang ada pada diri coach saya. Ini itu yang akan saya lakukan nanti, Pak Jim. Baik Pak Gapur ya. Selanjutnya kira-kira nih Pak Gapur, kompetensi apa yang ingin Pak Gapur sendiri kembangkan dari kegiatan nanti? Jadi adapun kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan pada praktek coaching saya kali ini Pak Jim, saya ingin menjadi orang yang menjadi pendengar aktif terhadap coach saya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang tidak kalah pentingnya saya ingin memberdayakan si coach saya ini Pak Jim. Mungkin itu yang akan saya lakukan Ya. nanti Pak Jim. Bagus sekali Pak Gapur ya, itu sudah sangat bagus ya, hal-hal yang ingin kompetensi diri yang ingin Pak Gapur kembangkan. Kemudian selanjutnya Pak Gapur yang ingin dicapai baik untuk coach maupun untuk coach. Kompetensi apa yang Bapak inginkan? Yang pasti Pak Jim, saya ingin mengobservasi diri saya sebagai coaching dalam hal keterampilan coaching. Di mana saya ingin menjadi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu memberdayakan coaching. Sudah salah kena. Oke. Baik sekali Pak Gapur ya. Terima kasih Pak Gapur. Mudah-mudahan pada saat coaching nanti Pak Gapur dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target apa yang direncanakan. Ya Pak Jim, insya Allah semua apa yang menjadi indikator ini mudah-mudahan coach saya nantinya dapat mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Dan saya sebagai pribadi ingin memiliki keterampilan coaching dengan baik. Sama-sama Pak Cim ya. Amin. Mudah-mudahan saya dilancarkan dalam sesi coaching kali ini. Oke Pak Gapur, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gapur, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, paling saya siang hari ini tetap sehat, semangat terus menjalani aktivitas saya ini, Pak Alim. Ya, baik Pak Kemudian kalau Gapur. Pak Alim sendiri gimana kabarnya? Kabar saya hari ini, alhamdulillah Pak Gapur sehat seperti itu. Baik, baik. Tetapi saya melihat kenapa ya, Pak Alim, pada pagi hari tadi saya melihat Pak Alim kok apa namanya, sepertinya kelihatan kayak orang kesal begitu, Pak Alim. Saya juga enggak berani mengatakan apakah iya apa tidak. Nah, itu asumsi yang saya lihat ini di wajahnya Pak Alim ini. Apakah Iya benar itu Pak Pak Alim? Gapur, ya, iya Pak, memang tadi itu agak apa namanya sedikit kecapean Pak. Eh, Mungkin eh, apakah Bapak punya waktu sekarang, Pak? Eh, iya Pak Alim, insya Allah saya ada waktu. Cuman sepertinya saya enggak bisa lama nih ngobrol nih karena saya juga ada kegiatan penting harus saya kerjakan nanti setelah ini Pak Cim. Mungkin waktu kita bisa 20 menit lah Pak Cim. Saya bisa ngobrol pada hari ini. Ya, Pak. Baik, Pak Gapur. Kebetulan barusan eh, saya jam terakhir, saya mau curhat. Boleh ya, Pak ya? Tapi Boleh. ini mungkin memerlukan waktu sangat singkat gitu, Pak ya. Oh ya, saya punya waktu hanya 20 menit saja Palim. Tapi insya Allah Palim dalam waktu ini kita akan ngobrol asik kok Palim. Saya rasa ini lumayan lama lah kalau menurut saya ini Palim. Jadi, Pak, begini, Pak. Saya itu bingung gimana mulainya. Oh begitu. Ya, Eh, yang membuat Palim bingung itu sebenarnya apa sih? Mungkin bisa diceritakan itu Palim? Bisa diceritakan? ya baik, Pak. Saya sangat bingung, Pak. Setiap kali mengajar di kelas beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan begitu, Pak. Oh begitu. Siswa kurang memperhatikan ketika Palim menjelaskan dalam pembelajaran begitu ya. Ya, Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Palim apa yang dilakukan oleh siswa-siswa sehingga bisa mengganggu sepertinya Palim mengganggu dalam aktivitas pembelajarannya Palim itu. ya, baik, Pak. Beberapa siswa lebih asik ngobrol, bahkan ada yang main HP. Saya jadi sangat kesal, Pak. Begitu, Pak. Oh baik. Jadi di dalam pembelajaran Pak ketika Palim melakukan pembelajaran beberapa siswa ada yang ngasih ngobrol sendiri, ada yang pegang HP begitu ya. Ya, ya, Pak. Jadi Mm-mm. eh, menurut Palim, jadi karena waktu kita ngobrol sekarang ini menggunakan waktu yang singkat dan saya punya urusan nanti ini Palim. Jadi kira-kira apa poin penting yang harus Palim mau dapatkan dari curhat kita kali ini Palim agar Palim nanti mendapat solusi begitu. Ya, saya ingin curhat sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat, Pak, dari permasalahan saya ini, Pak. Oh begitu. Baik, baik Palim, baik. Jadi begini Palim ya, mudah-mudahan
apa dari pertemuan kita pada siang hari ini, singkat yang walaupun singkat, mudah-mudahan Palim menemukan solusi ya, menemukan solusi Ya, terbaik ya, Pak. dari masalah yang dihadapi oleh Palim. Kemudian Palim mungkin bisa bercerita lah dikit-dikit kira-kira apa yang menjadi kepikirannya ini lagi. Ya Palim, mudah-mudahan obrolan yang singkat ini menemukan solusi, Palim menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Palim. Ya, mudah-mudahan. Ya, baik Pak. Terus terang Pak, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah-olah tidak mau menerima pengajaran saya begitu Pak. Oh, begitu. Jadi kalau seperti itu Palim kira-kira hambatan Palim untuk membuat siswa-siswinya Palim itu tidak bisa menerima pengajaran dari Palim dengan baik. Begitu ya? Oh, ya, jadi begini Pak. Mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya eh, kurang baik atau kurang menarik minat siswa gitu Pak. Jadi bawaannya tampak membosankan bagi mereka begitu. Oh, begitu. Jadi dengan metode yang kurang baik, yang menurut Palim ya, yang Ya, metode yang monoton begitu, ya, ya, sehingga bawaannya siswa tampak membosankan ya ketika Palim melakukan pembelajaran pada mereka. Oh, begitu. Kalau seperti itu, menurut Palim, kira-kira Palim harus bagaimana? Apakah ada semacam asumsi atau pikiran atau mindset baru dari Palim yang mungkin yang ada terpikirkan? ya. Baik Pak, mungkin bisa mengubah metode pembelajaran di kelas Pak. Lebih variatif supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Oh, Mungkin itu yang saya lakukan Pak. bagus sekali nih sebenarnya Pak. Jadi Palim sekarang menginginkan adanya suatu tindakan baru ya dari metode yang Ya Pak. tadinya monoton, mungkin Heeh. sekarang mungkin akan lebih kepada memvariasikan metode begitu ya. Ya, ya, ya. Oh, begitu. Baik, kalau kira-kira lalu perubahan apa kira-kira yang akan Palim tempuh dalam pembelajarannya ini terkait dengan variasi metode ini? Baik Pak, saya akan coba menyusun ulang Pak rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran. Kalau seperti itu, kira-kira metode dan model pembelajaran apa yang akan paling coba nih untuk selanjutnya nih untuk diberikan kepada siswa-siswanya ini paling? Mu- Mungkin Pak bisa dicoba dengan metode diskusi, permainan, dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning, Pak. Dan metode demonstrasi, tugas proyek, dan kunjung karya pada model pembelajaran project based learning, Pak. Mungkin itu.
model pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas supaya mereka itu lebih semangat gitu, Pak. Oh, baik, luar biasa. Sangat super sekali nih, Palim. Ya, baik Sejauh Pak, ini, baik Pak. kira-kira apa yang Palim akan lakukan dan Palim akan rencanakan sejauh ini, mungkin persiapan apa yang sudah ada nih Palim? Baik Pak, saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau dan juga untuk tugas proyek dan kunjungan karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok seperti itu, Pak. Kalau Baik, Pak. Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau rilis Instagram untuk mendemonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan, eh, dan untuk tugas proyek dan kunjungan karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok, Pak. Seperti itu. udah luar biasa, ini super sekali nih. Ini Baik, Pak. sangat bagus ini Palim ya. Ini sudah luar Ya, biasa. Pak. Ternyata Palim luar biasa nih Palim. Ketika tadi di awal hanya menggunakan metode yang monoton, sekarang metode sudah sepertinya mau direncanakan secara bervariasi ya. Bahkan sudah ditambah dengan Ya, betul, Pak. model-modelnya ini Pak. Palimnya ini luar biasa nih. Kira-kira ini Iya, Palim Pak. dari sebelum Palim melakukan ini semua, kira-kira langkah awal yang Palim lakukan sebelum merencanakan dan melakukan ini, kira-kira langkah awal yang Palim lakukan seperti apa Palim? Yang bisa diceritakan? Ya, baik, Pak. Begini, Pak. Saya akan segera ya memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, Pak. Seperti itu. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar. Eh, Menapaki kuadrat alam dan kuadrat zaman para siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Mungkin itu, Pak, langkah awal yang saya tempuh. Baik, 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 Palim. Luar biasa, ini sangat bagus sekali. Jadi, menurut saya simak dari tadi nih Palim. Ya, Jadi saatnya mungkin Palim sekarang sudah launching ini ke kurikulum Merdeka nih kayaknya nih Palim. Sudah ke iya, iya, Pak. kurikulum Merdeka nih ya. Ini luar biasa nih Palim. Iya, saya, Ini Pak. terobosan baru. Saya, Pak. Nah, jadi Ah, ah, ah. ini sangat bagus sekali loh Palim. Luar biasa. Kira-kira siapa yang akan Palim libatkan nanti untuk mewujudkan tujuan ini nanti Palim? Baik, Pak. Saya akan melibatkan anak-anak langsung, Pak, dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu, mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka. Dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, begitu. Baik, ini suatu tindakan nyata yang luar biasa nih. Ini Palim. Ini Iya, luar Pak. biasa menurut saya ini Palim. Nah, Ya, ya, jadi ya. sekarang Palim hanya tinggal kira-kira menargetkan waktu kayaknya ini ya. Kira-kira Palim ingin menargetkan nggak ini apa yang dilakukan ini Palim?
Kalau ingin ditargetkan kira-kira berapa lama ini supaya ini dengan segera bisa dilakukan begitu? Oh iya Pak, saya akan rencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan, Pak. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya seperti itu, Pak. Itu harapan saya. Baik, baik. Luar biasa Pak Lim. Saya rasa ini Ya, Pak. bagus sekali nih Pak Lim. Ya, bagus Iya, Pak. sekali. Memang seharusnya kita memang harus seperti itu Pak Lim. Jadi guru itu biasanya kan orang menganggap guru itu suatu pekerjaan yang mudah, Pak Lim. Tapi ini Betul, Pak. kita akan mudah menjadi guru ketika kita mau berpikir dan terus melakukan suatu perubahan. Mungkin itu yang yang saya dapat dari saya Pak Lim ya. Jadi sepertinya Pak Lim ini sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Itu yang saya tahu ini Pak Lim. Ini luar biasa ini Pak Lim. Jadi saya kira Pak Lim sudah menemukan sendiri apa terobosan, apa rencana yang akan dilakukan ke depan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Pak Lim ini. Ya, Ini sangat luar biasa nih Pak Lim. Jadi menurut saya ini sudah bagus sekali. Memang harus begitu mhm. Pak Lim. Kita menjadi guru itu memang harus peka dengan beberapa keadaan yang menghadapi kita. Jadi seperti yang dilakukan Pak Lim ini suatu hal yang luar biasa yang mungkin jarang sekali kita temui. Jarang sekali saya temui dalam pengalaman saya pribadi nih Pak Lim. Ini yang membuat saya Ya, ini yang membuat saya acukan jempol buat Pak Lim ini ya. Ternyata Pak Lim ya, terima kasih, Pak. ternyata Pak Lim sudah menemukan sendiri apa yang menjadi permasalahannya. Luar biasa terkait dengan pelaksanaan rencana aksi, ternyata ini sudah tercover semua ini. Sekiranya mungkin ini akan dieksekusi langsung ini paling begitu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Ya Pak, ya Pak Lim. Memang Pak Lim ini Ya, memang sungguh hebat dan luar biasa Pak Lim. Semangat ya Pak terima Lim. kasih, Pak. Oke, semangat. Semangat, Pak. Kita Insya saling Allah. doakan ya. Mudah-mudahan apa Insya yang Allah, Pak. direncanakan, yang ingin dieksekusi oleh Pak Lim ini berjalan dengan baik. Mungkin Pak Lim saya konfirmasi lagi sekali. Kira-kira nanti kalau saya ada waktu, kalau Pak Lim ada waktu nanti ketika rencana Pak Lim ini sudah terlaksana, mungkin saya bisa meminta Pak Lim untuk bercerita sedikit saja tentang apa yang dilakukan nanti Pak Lim ya. Ketika Pak Lim nanti sudah Iya, Pak. melaksanakan ini semua ya. Mungkin ini saya akan jadikan referensi juga nih buat saya nih Pak Lim ya. Ya. Alhamdulillah, Pak. Sekarang saya sudah agak lega, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Gapur. Halo, Pak Gapur. Ya, baik. Ya, setelah saya menyimak, mengikuti percakapan Bapak tadi dengan Kuci, saya sangat bangga sekali Bapak telah mampu memberikan solusi. Oke. Enggak apa-apa, Pak. Sekali lagi saya ingin menanyakan kepada Bapak, setelah tadi Bapak melakukan coaching dengan Pak Muslim, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator perkembangan yang sudah Bapak tetapkan tadi tatkala percakapan pra-coaching kita?
Jadi yang telah saya lakukan tadi ketika saya melakukan coaching ini Pak, saya telah mendengar dengan penuh semangat, dengan penuh saksama Pak. Jadi ketika coach saya menyampaikan masalahnya, saya bisa menangkap kata kunci apa yang menjadi permasalahannya. Sehingga saya bisa membuat suatu pertanyaan kepada coach saya. Itu yang saya lakukan ini Pak. Oke, baik sekali Pak Gapur. Tapi saya ini ada ada sedikit catatan ini Pak Gapur ya. Oke, Bolehkah saya sampaikan Pak Gapur? boleh silakan. Silakan Pak. Monggo. Oke. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching Bapak tadi dengan Pak Muslim itu Bapak sudah melakukan dengan baik, sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan kunci, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan-pernyataan terbuka. Menurut Bapak kompetisi kira-kira lagi nih, untuk menurut Bapak nih, kompetisi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan ke depannya? Baik. Jadi ke depan Pak, saya ingin sekali memperdalam, berlatih lagi terkait bagaimana saya menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kemudian bagaimana ke depan saya bisa memberdayakan coach saya lebih baik lagi begitu Pak, sehingga coach saya lebih cepat menangkap apa yang menjadi potensi dalam dirinya. Mungkin ke depan itu yang akan saya lakukan ini Pak. Oke, baik sekali Pak Gapur. Kira-kira nih Pak Gapur, kapan lagi nih kita ada waktu Pak Gapur untuk kita merefleksikan kembali. Oke. Oke. Oh ya Pak Gapur nih, kira-kira oke, ya. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik Pak Gapur ya. Cuma ada Bapak catatan seperti Bapak harus perlu meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coaching ya. Kemudian sehingga nanti Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Dan menurut Bapak kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan lagi ke depannya ini Pak? Oke, baik sekali Pak Gapur ya. Kira-kira Pak Gapur nih kapan ada waktunya lagi untuk kita kembali bertemu untuk merefleksikan perkembangan yang Bapak harapkan. Oh ya. Baik, insya Allah nanti kalau saya ada waktu, saya berencana mungkin minggu depan ini. Bulan depan Pak Cim. Bulan depan, insya Allah kita ketemu bulan depan ini untuk berefleksi Pak Cim ya. Oke Pak Gafur, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi di bulan depan Pak ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Pak. Baik. Sama-sama saya ucapkan kembali kepada Pak Cim. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai